Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman Oke, karena siapa kita beda tuannya kalau pemahaman begitu? aja. Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan. Bahasa Indonesianya Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini. Coba yang menjadi pertanyaan apa ini? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jadi yang mana? Yang tuan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid Bingungan. atau Tuan Bingung. sebagai arti. Dengar dulu. Tidak bingung. Tidak bingung. Tidak bingung. Tuan, yang mana? Sebentar. Yang tuan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi Tuan. Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad. Muhammad. Baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Iya, dari Baik, kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Ya. tuan apa? Lawan katanya tuan. Hamba bisa. Hamba. Oke, berarti umat Muslim, Ya. umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya. Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Syaiton, misal seseorang disebut hambanya Syaiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Syaiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Syaiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat Muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat Muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad, tapi mengikuti ibadahnya dari Muhammad. Mulai standar ganda. Iya kan. Dengar dulu. Kamu dengar dulu saya. Dengar dulu saya biar kamu paham. Biar kamu paham. Biar paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan tetapi kalau mengikuti Syaiton, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita kan mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Syaiton berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Syaiton, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi Tadi beribadah kepada sekarang bukan. Oke, apa pengertian beribadah? Yang ibadah itu kata dasarnya apa? Beribadah itu sebentar. Mengikuti kata ajaran, dasar, dengar Bang, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Dengar. Ibadah, ya, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? Setuju, benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Iya. Menghambakan diri. Setuju? Iya. Nah, setuju. kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul? Benar. Nah, sekarang kalau orang berabdu, menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang, beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis, caranya gimana? Dengar. Saya dengar biar kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran kalian beribadah itu begini.
Ah, itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Nggak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya Itu benar. Makanya itu sekarang benar. aku bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Ah, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar untuk dulu, betul nggak mengagungkan kalian beliau. berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di Sudah kubur, meninggal ada di beliau. kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, Dengar saya maksudnya Anda dulu. berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi Iya. kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru Iya. kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami berseru-seru Yesus, Yesus, Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda Pertanyaannya berseru di mana? Muhammad Dengar. kepada orang yang ada Sebentar. dalam kuburan. Sebentar. Itu bedanya kita Bang. Secara logikanya mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, Saya balik pertanyaan. di dalam iman kami, di dalam iman Iya. kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid Iya. yang melihat langsung Iya. peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada Itu malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan, ini iman kami. Di dalam Iya, kubur itu, silakan. malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Iya. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Benar? Nah, makanya Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Ada hidup, ada kebangkitan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Makanya yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu adalah satu kebenaran mutlak. Sementara Anda mengikuti Muhammad, Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Kami patuh, taat, tunduk kepada Yesus. Mau langsung ditelepon Juma dia kayaknya. Jadi begini Bang, kita nyata perbedaan kita, betul. Anda berseru-seru kepada mayat dalam kubur, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Setuju? Kalau pengertian Anda berseru-seru kepada yang mati, Anda berseru-seru kepada yang hidup, Anda tidak bisa membuktikan bahwa di mana hidupnya Yesus itu. Bang, itu Bisa nggak Anda perkara buktikan lain. secara nyata? Itu perkara lain gimana? Sebentar. Anda tidak bisa membuktikan. Anda tidak bisa membuktikan. Bisa buktikan. Baik. Saya jawab ya. Buktikan. Saya jawab. Gini Buktikan. Bang. Iya, buktikan. Kita ini bukan berbicara masalah pembuktian. Nanti Anda pun saya suruh membuktikan. Coba tunjukkan Allah ada nggak dia? Coba di mana Allah? Coba di mana dia? Oke, baik akan saya jelaskan. Allah bisa saya buktikan dengan adanya ciptaan yang tidak bisa kita lihat dengan Iya, kasat mata. saya juga bisa jawab begitu, Bang. Sama, saya juga bisa jawab begitu. Tadi Masalahnya saya tanya begini, kamu Bang. bisa jelaskan. Coba jelaskan Masalahnya dulu. begini, Oke, dengar dulu. Sebelum kamu tanya Begini loh, saya, kamu coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang Yesus yang kau anggap Tuhan itu adalah ada? Coba jelaskan. Nanti baru saya jelaskan. Saya jawab. Baik. Gini, Bang. Itu sama Silakan. saja Anda dengan bertanya begini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Soekarno itu ada?
Buktinya ada. Cara membuktikan bahwa Soekarno itu ada, bahwa ada keterangan para saksi mata bahwa namanya ini menyaksikan tanggal sekian dia begini. Itu bukti bahwa Soekarno itu ada. Betul? Benar, benar. Nah, sekarang di dalam Bible kami tertulis, Yesus berpesan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang begini, engkau kalian semua ini, murid-murid, adalah saksiku, saksi. Makanya beritakanlah tentang semuanya yang kuajarkan kepadaku ini, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua yang telah dilihat. Nah, Bible adalah buku yang berisi kesaksian tentang peristiwa itu. Makanya Yesus berkata, ketika ada satu orang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia nggak percaya, omong kosong itu Yesus bangkit itu, nggak percaya dia. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada dia. Apa katanya? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada pesan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Anda. Ya kan? Maka Bible itu berisi kesaksian, dikatakan di dalam Bible. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri.